Bahar Smith bebas akan jadi perpanjangan mulut Rizik untuk gerakan politik, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Waktu berjalan begitu cepat, Bahar Smith yang dipenjara pada tahun 2019 karena kasus penganiayaan terhadap dua remaja akhirnya bebas kemarin. Ada satu hal yang menarik, Bahar Smith akan berdakwah ke beberapa daerah setelah bebas. Bahkan, dia disebut sudah memiliki jadwal berdakwah penuh untuk 1 tahun ke depan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota. Sudah terjadwal, beliau sudah 1 tahun ke depan penuh jadwalnya. Insya Allah ke daerah-daerah safari, kata Ikhwan. Menurut Ikhwan, safari daerah itu dilakukan Bahar sebagai bentuk perjuangan di bawah komando Rizik. Dikabarkan juga Bahar akan mengunjungi Rizik di penjara. Kata kuncinya adalah komando Rizik. Apa maksudnya? Hal ini mengingatkan saya di mana saya sempat baca sebuah tulisan, tapi saya lupa kapan dan juga di mana. Di situ dikatakan bahwa di saat Rizik terkatung-katung di Arab Saudi, ada kabar bahwa Bahar Smith yang akan menggantikan posisinya di Indonesia. Bahar dipersiapkan sebagai penerus Rizik kelak, tapi sayangnya sepertinya tidak berhasil. Begitu membaca soal bebasnya Bahar Smith dan rencana safari dakwah di bawah komando Rizik, saya jadi sedikit paham garis besar rencana yang sedang Rizik dan juga kelompoknya jalankan. Begini, Rizik pulang ke Indonesia. Tentunya ada agenda besar yang akan dilaksanakan. Ini terkait dengan gerakan politik untuk Pilpres 2024. Rizik yang masih punya banyak kasus berani pulang. Pasti karena ada orang kuat di baliknya. Kita tahu siapa orang itu. Rizik mungkin ditugaskan untuk menggalang dan mengarahkan pendukungnya untuk menjadi kerbau yang dicocok hidungnya, sekaligus mendukung satu orang yang akan dipersiapkan sebagai capres 2024. Sentimen agama tetap akan digunakan. Masih ingat ketika Rizik mengatakan akan keliling Indonesia untuk melakukan safari dakwah, tapi setelah bikin masalah fatal dengan membuat kerumunan sebanyak 3 kali, mendadak dia mengatakan ingin istirahat dan sementara menghentikan rencana melakukan safari dakwah. Jadi bisa dikatakan kepulangan Rizik ke Indonesia adalah untuk melakukan kegiatan ini. Meskipun kita tahu ini adalah gerakan politik yang berkedok dakwah ataupun agama. Sudah bisa ditebak akan seperti apa kegiatannya. Tidak akan jauh-jauh dari kecaman terhadap pemerintah. Lalu membuat narasi pemerintah tidak bisa dipercaya. Dan pada Pilpres nanti haram memilih sosok manapun yang berada di gerbong rezim saat ini. Rizik punya masa banyak, tentunya mereka akan mendengar apa kata Rizik. Narasi ini pasti akan menyebar dari mulut ke mulut, di-share dari satu akun media sosial dan akun lainnya. Tapi sayang, langkah Rizik terhenti karena arogansinya yang kelewat batas, hingga akhirnya dia dipenjara dan FPI dibubarkan. Tentu saja ini adalah hal tak terduga yang tidak diharapkan oleh Rizik. Otomatis, rencana awal jadi berantakan. Apalagi dia sempat divonis 4 tahun penjara, yang artinya dia akan out dari kemeriahan Pilpres 2024. Nah, kubu Rizik tak mungkin tinggal diam. Bisa jadi Bahar akan menggantikan posisi Rizik untuk sementara waktu. Makanya kalau ditarik benang merahnya, ini jadi masuk akal. Bahar duluan bebas dan akan mengikuti komando yang diberikan oleh Rizik. Jadi bisa dikatakan, Bahar adalah perpanjangan mulut Rizik untuk saat ini. Bahar akan melakukan safari dakwah sambil menunggu bebasnya si Rizik. Apalagi hukuman Rizik dipotong 2 tahun yang artinya dia akan bebas tahun depan. Kalau menunggu bebasnya Rizik baru melakukan safari dakwah, rasanya terlalu lama. Bahar hanyalah pemanasan. Rizik akan menjadi main event setelah bebas nanti. Sulit dibayangkan kalau Rizik akan memilih pensiun dan istirahat saja di rumah setelah bebas, dan kemungkinan kadar kebenciannya semakin meningkat, sehingga makin semangat untuk melawan pemerintah. Meskipun kali ini dia akan lebih berhati-hati. Jadi senang tidak senang, siap-siaplah. Pilpres 2024 akan semakin panas, mungkin bakal jauh lebih brutal, mengingat akan ada presiden baru. Kelompok sebelah juga sangat ingin berkuasa. Kelompok ini sedang menggembleng satu anak emas untuk jadi capres. Mari kita sebut saja dia ini raja penata kata. Politisasi agama akan terus terjadi. Saya jadi berpikir, semoga saja kasus Great Rizik kembali diusut. Biar itu dia tidak berani macam-macam lagi. Alasan sebenarnya sih karena kita kepingin tahu ya, dan tidak sabar menunggu. Ternyata itu loh pemersatu bangsanya. Bagaimana menurut Anda? Kenapa MUI DKI tak bikin pasukan cyber bela Jokowi? Kenapa malah Anies? Ditulis oleh Sardi di siwar.com. MUI DKI makin terpojok karena tudingan membela Anies karena ada guyuran dana hibah yang besar senilai 10,6 miliar rupiah.
Wasekjen PKB Lukman Hakim menilai MUI DKI membentuk tim cyber ini karena terkait dana hibah dari Pemprov. Mengapa MUI membabi buta menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan? Tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan, hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan, yakni Anies Baswedan. Kata Lukman, tak tahukah wahai MUI bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik gubernur? Katanya lagi. Pembentukan Cyber Army oleh MUI untuk melindungi Anies Baswedan dan juga ulama menurut saya berlebihan, tidak proporsional, dan membuat MUI menjadi kuda tunggangan untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Sungguh ini merendahkan harkat dan martabat organisasi MUI itu sendiri. Kata dia, saya melihat pembentukan Cyber Army MUI sesungguhnya lebih ingin menunjukkan keberpihakannya kepada Anies Baswedan. Kalaupun mereka bilang untuk melindungi ulama, itu hanyalah upaya politisasi ulama untuk kepentingan dari Anies Baswedan. Seharusnya MUI lebih menunjukkan pemihakan terhadap kepentingan rakyat, bukan penguasa. Menyedihkan. Tambahnya, MUI DKI akhirnya klarifikasi. Ketua Umum MUI DKI Kiai Haji Munahar Muhtar menepis tudingan pembentukan tim cyber untuk menangkal serangan buzzer kepada Anies karena ada dana hibah 10,6 miliar rupiah. Munahar mengatakan tim itu dibuat karena maraknya pemberitaan yang saat ini dapat memecah belah terutama umat Islam dan ulama. Dalam rapat dengan bidang Infokom MUI DKI Jakarta pada 11 Oktober yang lalu, selain membicarakan program ke depan, juga membicarakan tentang makin banyaknya berita-berita yang terkadang ada indikasi memecah belah anak bangsa, terutama umat Islam dan juga ulama, kata Munahar. Maka ada inisiatif dari kami untuk coba buat semacam cyber army untuk mengcounter berita-berita tersebut, terutama dalam membela umat dan ulama, atau dalam kata lain beramar ma'ruf nahi munkar. Karena itu adalah salah satu tugas MUI, jadi tidak ada hubungannya dengan dana hibah, katanya lagi. Munahar juga mengatakan dana hibah tidak digunakan untuk mendanai tim Cyber Army, tapi untuk membiayai pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional MUI. Yang menghubungkan pembuatan Cyber Army dengan dana hibah itu hanya orang-orang yang tidak paham tentang MUI dan tugas serta program-program dari MUI, katanya. Kalau dana hibah tidak digunakan untuk membentuk tim cyber, jadi uang untuk itu datang dari mana? Tak usah berkelit deh. Memangnya tim cyber gak perlu digaji? Apakah mereka semua relawan yang mau bekerja hanya karena diiming-imingi surga? Untuk awal-awal sih selagi semangat masih panas, mereka mungkin mau. Lama-lama juga gerah karena kayak kerja bakti tak dapat apa-apa. Butuh uang untuk membiayai mereka. Uangnya dari mana kalau bukan dari dana hibah itu? Mau ngeles dengan kalimat apapun, semua orang juga sudah tahu kalau tim cyber ini pasti butuh dana. Mirip seperti aksi di Monas itu. Apakah kalian pikir yang datang itu semua datang gitu aja dan tak berharap apa-apa? Apakah kalian pikir yang datang itu semua datang gitu aja dan tidak berharap apa-apa? Bodohlah kalau tak ada nasi bungkus dan akomodasi gratis. Siapa yang mau dengan begonya dijemur panas-panas seperti daging panggang? Paling cuma secuil jumlahnya. Ada yang bilang tim cyber ini untuk menangkal hoax dan memberitakan kebenaran kan? Ya sudah, sebagai contoh awal, silahkan MUI transparan soal keuangan. Selama ini uangnya dapat dari mana saja dan dibelanjakan untuk apa saja. Sekalian, tantang pemerintah untuk melakukan audit terhadap MUI. Kalau MUI tidak berani, jangan banyak omong kayak anak kecil deh, geli banget. Dan satu lagi, kalau selama ini Anies sering diserang buzzer, Pak Jokowi juga malah lebih banyak diserang buzzer sebelah melalui fitnah, hoax, kampanye hitam, cacian dan makian. Kenapa MUI selama ini tidak membentuk tim cyber untuk membela Pak Jokowi? Kenapa MUI hanya sayang pada Pak Anies? Ayo jawab. Tolong jangan bodohi rakyat dengan gaya ngeles mirip Anies. Kalau tidak bisa jawab, jangan merengek kalau rakyat simpulkan MUI DKI berpolitik dengan bela Anies. MUI DKI sudah jadi tim sorak Anies. Bagaimana? Menurut